sebelum memulai presentasi ini, izinkan saya Umuna Aulia selaku moderator untuk bantu berjalannya presentasi pada hari ini. Yang saya hormati Ibu Maria dan teman-teman sekalian. Sebelum presentasi ini kita mulai, saya ingin memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Andriansyah, yang kedua ada Ega Pratili, yang ketiga ada Tiani, yang keempat ada Budianto, dan yang kelima ada Arya. Baiklah, selanjutnya kita memasuki sesi materi. Yang pertama akan dibacakan oleh Tiara. Baik, pertama itu adalah latar belakang fenomena paradoks. Birokrasi di Port Mumbai menghadapi paradoks antara visi dan modernisasi atau SPBE dan realitas operasional. Yang pertama itu ada transportasi digital dipacu secara nasional, lalu ada namun praktik lokal terjebak dalam kaku dan lambannya birokrasi tradisional. Dan yang terakhir itu ada beban kerja masif, wajib KTP Jayapura mencapai 307.440 jiwa. Selanjutnya itu ada transformasi sektor publik, adanya upaya sistematis mengubah mekanisme kerja, pola pikir, dan budaya agar selaras dengan lingkungan eksternal yang dinamis. Misi utamanya yaitu transisi dari current state, manual atau kaku, menuju pure state digital NPU, melalui tata kelola good governance. Baiklah, materi selanjutnya dibacakan oleh Arya. Ikut belum? Sudah. Nyangkut lagi itu. Metode manajemen perubahan tarapan. Metode Lewin. Unfrenze Frenze mencairkan sistem manual menuju digital secara permanen. 8 langkah Kotter membangun urgensi dan visi hingga menginstitusionalisasikan perubahan. Adaptar fokus pada individu. Awareness design Kaulengi ability reinforcement. Abi be, berarti Abi ini. Nilo si Abi. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Andriansyah. Resistensi dan hambatan kompetensi. Faktor utama resistensi. 1. Literasi digital rendah di kalangan pegawai senior. 2. Ketakutan akan kehilangan peran akibat otomatisasi. Ketiga, mentalitas zona nyaman birokrasi tradisional. Realitas infrastruktur di Papua. Tantangan teknis valid. Gangguan jaringan internet di Jayapura dapat berlangsung selama berminggu-minggu. 1. Infrastruktur belum merata antara wilayah. 2. Beban server aplikasi patchmatch tidak stabil. 3. Kurangnya fasilitas hardware penduduk, printer atau scanner. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ega. Budaya organisasi dan reformasi.
Pertama, nilai berakhlak, akuntabel, kompeten, adaptif. Kondisi real di Jayapura. Pelanggaran disiplin kehadiran, gagal teknologi pada sistem baru, resistensi sistem online. Target reformasi. Pertama, integritas dan hasil nyata. Sertifikasi kompetensi digital. Wajib on-cam dong. Di mana? Digitalisasi Mumbai itu mana tuh? Ini nah, Port Mumbai kan, Port Mumbai. Sudah ya, guys. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Firmansyah. Di mana? Digitalisasi Port Mumbai, implementasi identitas kependudukan digital IKT dan aplikasi FISMES sebagai motor perubahan di Papua. TTE tanda tangan elektronik meningkatkan output kakak dan signifikan. FaceMesh inovasi website mempermudah akses layanan mandiri. IKD ialah aktivitas tertinggi di Papua, masa depan tanpa dokumen fisik. Terus dukungan perdana dan statistik di tahun 2024. Alokasi dana 400 tahun 2024 ialah 3,4 miliar untuk pendaftaran penduduk OAP dan jemput bola. Syaratnya ialah wajib KTP Jayapura, belum rekam KTP dan indeks kepuasan IKM, dan jumlah pegawainya 61 orang. Terus kesimpulan Manggurai Paradoks ialah sinergi infrastruktur modernisasi harus dibarengi stabilitas jaringan internet dan prioritas. Terus manajemen perubahan perlu kepemimpinan transformasi untuk mengatasi tensi psikologi dan ASN. Konteks lokal ialah optimalisasi dana otsus harus menyasar penguatan literasi digital masyarakat asli Papua. Terus yang terakhir ialah target akhir birokrasi Port Mumbai ialah yang bersih, profesional dan benar-benar melayani publik. Baiklah, sebelum kami menutup presentasi ini, kami buka sesi tanya jawab. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Baiklah, saya ingin bertanya. Saya dari kelompok 6. Apa solusi dari kelompok Anda jika layanan digital jadi gangguan internet berkepanjangan berminggu-minggu di Jayapura terhadap aplikasi FaceMesh? Sudah. Saya ingin bertanya. Saya Gita Rahmadani dari kelompok 3. Mengapa reformasi birokrasi yang digagas pemerintah pusat seringkali mengalami distorsi atau resistensi di tingkat implementasi daerah seperti Kota Jayapura? Mohon maaf, suaranya yang bertanya agak sedikit berisik, boleh diketik. Ini ada Sikona di chat. Bisa kan Aku nyari yang anggun itu ya. Aku nyari yang kita. Aku yang kita, aku yang Rifki. paham nggak lu? Nah, Raihan Naguraka tuh. Aku bisa. Banyak yang gitu. Yang lebih canggih. Izin saya mau bertanya. Kenalkan saya dari kelompok 4. Saya mau bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya sejauh Maaf sebelumnya. Izin mengetik baik Kak, soalnya kedengeran. Oh ya, itu sudah aku kirim ketikannya. Oke. Terima kasih sebelumnya. Apa ingat itu loh? Jadi ke Yapi langsung balesnya lah.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Anggun Syafitri dari kelompok 5. Soalnya tadi, menurut kalian apakah hambatan utama di Port Mumbai lebih disebabkan oleh sistem birokrasi yang kaku atau SDM yang belum siap berubah? Jawabannya itu, hambatan di Port Mumbai tampaknya lebih condong pada kualitas SDM yang belum siap berubah. Namun hal ini seringkali dipicu oleh sistem birokrasi yang belum memberikan insentif untuk berubah. Sistem yang kaku menciptakan celah bagi SDM untuk tetap berada di zona nyaman. Sebaliknya, jika sistem dipaksa modern, namun SDM tidak diedukasi, yang terjadi adalah gadget canggih di tangan orang yang gagap teknologi. Langkah yang paling krusial adalah melakukan reformasi mental bebarengan dengan simplifikasi aturan. Bagaimana, Anggun? Apakah sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih Tiara. Ya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Gita Ramadhani. Reformasi birokrasi sering mengalami divisi itu karena resistensi di daerah seperti Kota Jayapura, kepentingan pusat daerah, budaya birokrasi lama, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas, lemahnya pengaruh kepentingan politik lokal tanpa bisa dipahami. Bisa, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Dengan lokal itu seperti apa sih? Ada yang bisa memberikan tambahan? Maaf Bu, boleh diulangi? Dari seluruh mahasiswa ya yang hadir di sini tadi kan ada jawaban yang mengatakan bahwa adanya salah satu kepentingan lokal. Benar? Benar tidak? Adanya kepentingan lokal. Nah, mungkin dari seluruh mahasiswa apakah ada yang mau menambahin? Jadi bukan sekedar jawaban ya, sekedar dari awalannya doang, tapi juga harus penjelasan. Misal ada kepentingan antara pusat dan daerah, adanya kepentingan orang lokal, adanya resistensi. Nah, itu tuh dijelaskan, namanya orang bertanya itu juga harus dijelaskan menggunakan bahasa kalian dan diperjelas dengan sumber. Tuh, jadi nggak asal ngomong ya. Nah, jadi di mahasiswa ini mungkin ada yang mau tambahkan ujiannya tadi di kelompok 1 ini? Kalau ada, boleh nanti raise hand atau ditulis di kolom chat ya. Nanti moderator aja yang nulisnya. Bu izin menjawab yang kepentingan politik lokal itu contohnya seperti perubahan birokrasi kadang dianggap mengancam kepentingan kelompok tertentu di daerah seperti pejabat elit lokal biasanya menimbulkan resistensi karena mereka takut kehilangan kekuasaan atau keuntungan mereka. Itu sumbernya dari ada bahasa mengancam.
Boleh dilanjut aja ya, nanti di bagian notulensi nanti diperjelas lagi, ditambahkan sumber ya. Baik, Bu. Baiklah, saya Firmansyah Adi Widanto ingin menjawab dari Rehan Nugraha kelompok 4. Sejauh mana kompetensi teknis operator dalam menangani gangguan teknis sistem seperti aplikasi SIAK atau IKD dan mempengaruhi kelancaran layanan? Baiklah, saya akan menjawab seperti kompetensi teknis operator sangat berpengaruh terhadap kelancaran layanan. Jika operator memiliki kemampuan teknis yang baik, mereka dapat menangani gangguan teknis dengan lebih cepat dan efektif, sehingga layanan tidak terganggu. Sebaliknya, jika operator kurang kompeten, gangguan teknis dapat menyebabkan keterlambatan dan ketidaklayanan bagi pengguna layanan. Sumbernya ialah dari penelitian dan pengembangan Kementerian Dalam Negeri tahun 2019. Apakah bisa dipahami untuk Rehan Nugraha? Oke, jelas. Terima kasih untuk jawabannya. Baik, terima kasih. Pertanyaannya tadi apa ya? Pertanyaannya, sejauh mana kompetensi teknis operator dalam menangani gangguan teknis sistem seperti aplikasi SIAK atau IKD? Jawabannya tadi, ringkasnya apa? Ringkasnya seperti sejauh mana pegawai yang berada di naungan kelompok teknisi kalau ada kendala, jawaban kamu apa? Jika operator kurang kompeten, gangguan teknis dapat menyebabkan keterlambatan bagi pengguna layanan, Bu. Pertanyaannya tadi kan sejauh mana untuk ini menyelesaikan kan? Kayak ibarat apa sih yang bakal dilakukan oleh pegawai teknis kalau misal ada kendala? Nah, apa kira-kira? Apa dia sistem menjemput bola? Apa dia langsung bersedia 24 jam? Apa dia ternyata dalam yang kamu baca literatur itu ternyata di situ sudah ada undang-undangnya bahwa kalau petugas teknis itu harus melayani ketika ada masalah, tidak boleh nanti-nanti. Nah, misal jawabannya seperti itu. Yang mudah-mudah aja untuk dipahami. Nanti ditambahkan lagi ya di notulensi. Suara ibu nih nggak terdengar ya nak ya, jauh gitu. Terdengar, Bu. Oke, boleh dilanjut. Cara operator menangani teknisi dalam layanan aplikasi SIAK atau IKD kalau terdapat masalah ialah identifikasi masalah tersebut dan analisis. Seperti pemecahan masalah, operator melakukan perbaikan atau menghubungi tim teknis untuk memverifikasi masalah tersebut, Bu. Oke, betul. Itu salah satunya. Nah, nanti pada saat kalian menuliskan notulensi itu terbagikan menjadi beberapa komponen, nggak cuma satu ya. Nanti solusinya, jadi nanti segera dilengkapi. Misal sumbernya dalam kurung kalau dari jurnal Retno
tahun 2021 nanti ada juga namanya daftar pustaka. Jadi kalian sudah bisa caranya menyelesaikan pertanyaan tadi dengan berbagai literatur. Iya Bu, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Izzy kelompok 6. Apakah solusi dari kelompok Anda jika digital terjadi gangguan internet berkepanjangan berminggu-minggu di Jayapura terhadap aplikasi PageMate? Solusi kelompok jika aplikasi PageMate mengalami gangguan internet berkepanjangan di kota Jayapura adalah menyediakan layanan manual sementara, menyimpan sistem cadangan, menggunakan jaringan alternatif, meningkatkan koordinasi dengan penyediaan internet, memberikan informasi kepada masyarakat, serta memperkuat infrastruktur digital. Baiklah, apakah sudah jelas, Izzy? Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat. Tinggal satu pertanyaan lagi, pertanyaan Rifki, mohon ditunggu ya. Izin minta waktu sebentar, Bu. Perkenalkan, nama saya Rifki dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, bagaimana menjamin keamanan data kependudukan digital di wilayah dengan infrastruktur yang rapuh? Apa tadi nak pertanyaannya? Pertanyaannya, bagaimana menjamin keamanan data kependudukan digital di wilayah dengan infrastruktur yang rapuh? Oh, di penyampaian tadi kalian kasih tahu bahwa website itu masih rapuh gitu ya. Jadi analisis kalian tadi website itu tuh seperti apa? Belum optimal atau masih ada kendala? Antara kecocokan sama ini aja sih, antara yang kalian sampaikan dengan pertanyaannya itu apakah Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rifki kelompok 6.
Jawabannya itu untuk menjamin keamanan data kependudukan digital di wilayah dengan infrastruktur yang kaku. Beberapa langkah dapat dilakukan dengan cara itu. Yang pertama ada enkripsi data, mengekripsi data kependudukan untuk mencegah akses tidak sah. Kedua, autentikasi ganda, menggunakan autentikasi ganda untuk memastikan identitas pengguna. Nomor 3 itu ada pemantauan sistem, memantau sistem secara terus-menerus untuk mendeteksi potensi ancaman. Yang keempat ada backup data, melakukan backup data secara teratur untuk mencegah kehilangan data. Dan yang terakhir itu ada penggunaan teknologi cloud, menggunakan teknologi cloud yang aman untuk menyimpan data. Lalu sumbernya itu adalah keamanan data kependudukan digital oleh Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN, dan strategi keamanan data oleh International Telecommunication Union. Baik, Rifki, apakah sudah jelas? Baik, terima kasih. Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih atas pertanyaan. Izinkan saya untuk menutup presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.